Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 26 Agustus 2025. Sari berita penting. Polda Jambi bongkar praktik manipulasi karung beras subsidi di Kota Jambi. Berita kedua, rampok pemilik briling di Pal 4 Tebu. Berita ketiga, kebakaran hanguskan puluhan rumah petak dan kos-kosan di Lubuk Bagalung. Berita selengkapnya. Berita ketiga, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Dalam Gadung RT 03 RW 08 Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sore. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun sebelum jumlah warga terancam kehilangan tempat tinggalnya, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Api melahap rumah petak dan bangunan kos-kosan serta 2 sepeda motor. Kepala Bidang Operasional Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, menyebutkan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 17:77 waktu Indonesia Barat. Unit langsung berangkat 1 menit kemudian dan tiba di lokasi pukul 17:17 waktu Indonesia Barat. Setelah berjibaku hampir 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Jelasnya, menurut Rinaldi, api pertama kali terlihat oleh seorang saksi bernama Mazwar berumur 75 tahun yang segera melaporkan kejadian tersebut. Kepulan asap pekat disertai kobaran api keluar dari salah satu rumah petak, lalu dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun kondisi lingkungan yang padat penduduk membuat api cepat membesar. Tambahnya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menurunkan 9 unit armada dengan sekitar 80 personil. Proses pemadaman cukup terkendala karena akses jalan sempit dan lokasi berada di kawasan padat penduduk. Kendati demikian, api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke bangunan kantor lurah yang berada tak jauh dari titik kejadian. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 10 petak rumah dan kos-kosan hangus terbakar dengan luas area sekitar 850 meter persegi. Sementara itu, 12 petak bangunan lainnya serta aset milik warga yang berada di sekitar lokasi berhasil diselamatkan. Diperkirakan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Sementara aset yang berhasil diamankan senilai 1,5 miliar, kata Rinaldi. Kebakaran ini berdampak dengan 8 kepala keluarga, total 34 jiwa. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan. Para penghuni yang terdampak kini telah mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari runtuhan puing. Sejumlah pemilik rumah yang terkena musibah diantaranya adalah Andi Hirmanto berumur 45 tahun, Gilang berumur 23 tahun, Doni Eka Putra berumur 54 tahun, Intan berumur 36 tahun, dan Yasi Arisandi berumur 41 tahun. Mereka kehilangan sebagian besar harta benda akibat kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Selain menghanguskan rumah, api juga merusak 2 unit sepeda motor. Petugas gabungan yang terdiri dari Damkar Kota Padang, Kepolisian, BPBD, PLN, Kelompok Siaga Bencana, KSB, Kecamatan dan Kelurahan, serta relawan dan masyarakat bahu-bahu melakukan penanganan di lapangan. Rinaldi menghimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk dengan akses jalan sempit. Kami minta warga memperhatikan instalasi listrik serta segera menghubungi call center 112 atau Mako Damkar jika terjadi tanda-tanda kebakaran. Pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya, tegasnya. Dengan kejadian ini, Dinas Pemadam Kebakaran kembali menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Edukasi tentang keselamatan lingkungan menjadi langkah penting untuk meminimalisasi risiko berupa serupa di masa mendatang. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.